Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Savitri Stirman, mahasiswa PAI kelas 4C. Video kali ini adalah video praktikum SPSS tentang uji T1 sampel, uji T2 sampel bebas dan berpasangan, serta uji C-square 1 sampel dan 2 sampel. Nah, pada video yang sebelumnya, itu kan sudah ada kasus yang sama, tetapi pengerjaannya itu menggunakan cara yang manual. Nah, kali ini kita akan bandingkan dengan pengerjaan yang menggunakan SPSS. Untuk contoh soal uji T1 sampel itu yang ini. Pada tahun ini dilakukan penelitian terhadap 7 mahasiswa PAIC terkait nilai bahasa Inggris mereka. Penelitian itu menunjukkan bahwa rata-rata nilai mereka adalah 70 dengan simpangan bakunya 14. Sekarang peneliti ingin menguji apakah minat belajar bahasa Inggris mereka itu lebih dari 50%. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ada 7 mahasiswa. Ini ada Miftah, Fauzia, Daisy, Salsa, Nindi, Siska, kemudian Salsa. Jadi Salsa ada 2 namanya. Nah, nilai 70 tadi itu didapat dari semua nilai ini dijumlahkan kemudian dibagi dari jumlah siswanya, ada 7. Jadi ini hasilnya adalah 490 dibagi 7 sama dengan 70. Jadi X-barnya atau rata-ratanya adalah 70. Setelah itu, masih sama dengan pengerjaan manual, tentu kita juga harus menentukan hipotesis. Di H0, mu lebih kecil sama dengan 50 atau secara statistik deskriptif itu artinya minat belajar bahasa Inggris mereka itu di bawah dari 50%. Kemudian H1, mu lebih besar 50, artinya minat belajar bahasa Inggris mereka itu lebih dari 50%. Kemudian yang kedua kita tentukan alfa. Di sini kita mengambil alfa 5%. Kemudian statistik uji. Nah, kalau yang statistik uji itu untuk yang manual kan kita pakai rumus ini. Nah, kalau untuk pengerjaan lewat SPSS itu kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, kita masuk ke variable view. Tadi kan nilai kan ya. Di sini karena kita tidak ada angka desimal berapapun di belakang nilai-nilai, jadi kita beri nilai 0. Kemudian label nilai ujian. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita isi nilai dari 7 siswa tadi. Yang pertama 60, terus 93, terus 81, 45, 68, 70, dan 73. Nah, setelah itu langsung kita ke Analyze, pilih Compare Means, kemudian klik yang One Sample T-Test, karena yang kita uji adalah 1 sampel. Nah, yang nilai ujian ini langsung kita pindahkan ke tes variabel dengan cara mengklik ini. Dan klik OK, dan hasilnya akan muncul di sini. Ini adalah hasilnya, jadi kita bisa copy ini. Ini adalah hasil yang sudah saya salin ke Word. Jadi kalau berdasarkan output SPSS itu nilai SIG-nya yang ini adalah 0,000. Sedangkan kalau kita patokan pada kriteria uji, H0 itu ditolak jika nilai SIG ini lebih kecil dari A. Kemudian H0 ini diterima jika nilai SIG itu lebih besar dari A. Nah, kalau pada kasus yang kita bahas ini, nilai SIG-nya kan 0,000, kemudian A-nya 0,05. Maka nilai SIG itu lebih kecil dari A. Jadi H0-nya ditolak. Artinya itu cukup bukti untuk menyatakan bahwa minat belajar bahasa Inggris mahasiswa PAIC itu adalah lebih dari 50%. Kemudian kita cocokkan dengan hasil dari pengerjaan yang manual. Nah, ini untuk pengerjaan manualnya. Terhitung yang didapatkan adalah 3,778 dan T-tabelnya 1,943. Jadi T-hitung itu lebih besar dari T-tabel sehingga H0 ditolak, sama kan dengan hasil yang di SPSS tadi bahwa H0 ini ditolak. Kesimpulannya juga sama, bahwa cukup bukti untuk menyatakan bahwa minat belajar bahasa Inggris mahasiswa PAIC itu adalah lebih dari 50%. Kita lanjut ke contoh soal uji T2 sampel berpasangan.
Tahun lalu diketahui bahwa minat belajar bahasa Inggris mahasiswa PAIC itu sangat rendah. Maka dilakukanlah pengujian dengan memberikan les tambahan kepada 7 mahasiswa sebagai sampel untuk melihat apakah ada perbedaan setelah mereka mendapatkan les tambahan. Nah, ini adalah nama-namanya. Ini ada nilai sebelum mereka mendapatkan les tambahan, dan ini nilai sesudah mereka mendapatkan les tambahan. Lagi-lagi, kita tetap harus tentukan hipotesis. H0-nya μ1 sama dengan μ2. Atau secara deskriptif artinya tidak terdapat perbedaan ketika mereka diberikan les tambahan dengan tidak ada perbedaan. Kemudian H1 μ1 tidak sama dengan μ2 atau terdapat perbedaan. Jadi maksudnya sini ada perbedaan ketika siswa-siswa ini diberikan les tambahan. Kemudian tentunya tentukan alfa. Dan kita lanjut ke SPSS. Kita masuk ke variable view. Tulis sebelum. Kemudian karena tidak ada angka desimal juga kita beri nilai 0. Ini adalah nilai sebelum ya. Kemudian ini sesudah. Labelnya nilai sesudah. Ini juga jangan lupa 0. Kemudian kita pergi ke data view dan kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Jadi yang sebelum itu ada 80, 50, 63, 60, 53, 43, dan 53. Kemudian untuk nilai sesudahnya kita masukkan sesuai data juga 93, 70, 80, 80, 75, 70, dan 85. Nah, setelah itu kita masuk ke analyze, compare means, dan kita pilih yang pair sample t-test. Karena yang kita uji adalah 2 sampel berpasangan kan. Nah, untuk yang ini, nilai sebelum, kita klik dulu, kemudian kita pindahkan ke variabel 1, dan nilai sesudah, kita pindahkan ke variabel 2. Setelah itu, klik OK. Nah, langsung muncul kan hasilnya. Ini hasil dari ini. Ini hasil dari uji T berpasangan. Ini kita copy. Nah, ini ada yang sudah saya buat, uji T2 sampel berpasangan. Ini yang langkah tadi, menentukan hipotesis, menentukan alfa, dan statistik uji. Nah, ini hasil yang sudah di copy. Jadi, berdasarkan output SPSS, itu nilai SIG-nya adalah 0,000. Nah, kriteria ujinya, H0 itu ditolak jika SIG itu lebih kecil dari A, dan H0 diterima jika nilai SIG itu lebih besar dari A. Nah, kalau berdasarkan dari pekerjaan kasus kita ini, itu nilai SIG-nya kan 0,000, dan dia lebih kecil dari alfanya, yakni 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan ketika mahasiswa diberikan les tambahan. Jadi H0 ini ditolak. Jadi yang kita terima adalah H1. Artinya terdapat perbedaan. Kita cocokkan dengan hasil yang manual. Ini yang dikerjakan secara manual. Dan kesimpulannya adalah H0 ditolak. Sama dengan pengerjaan di SPSS. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Uji T 2 sampel independen. Nah, kasusnya dilakukan penelitian pada 7 mahasiswa PAI dan 7 mahasiswa PBA terkait minat belajar bahasa Inggris.
Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara mahasiswa PAI dan PBA dalam minat mereka. Nah, di sini ada nilai bahasa Inggris dari mahasiswa PAI, 7 mahasiswa PAI, dan di sebelah kanan ini ada nilai bahasa Inggris untuk mahasiswa PBA. Nah, sama juga kita tentukan dulu hipotesisnya. Yang pertama H0, μ1 sama dengan μ2, artinya tidak terdapat perbedaan. Kemudian kalau H1, μ1 tidak sama dengan μ2 atau maksudnya ini terdapat perbedaan. Kemudian kita tentukan alfanya, di sini kita ambil 5%. Tentukan DF atau DK. Ini secara manual ya. Langsung kita cek menggunakan SPSS. Masuk ke variable view. Di sini kita ketikkan hasil atau bisa juga nilai bahasa Inggris. Desimalnya ini jangan lupa berikan nilai 0. Labelnya nilai bahasa Inggris. Kemudian di sini juga, kalau di sini itu kita masukkan yang ini, kelasnya. Kan ada kelas PAI sama kelas PBA. Jadi kalau di sini variabel yang ini kita masukkan kelas. Kemudian yang measure-nya ini untuk yang bagian kelas itu kita rubah menjadi nominal ya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk values-nya ini kita isi. 1 itu untuk kelas PAI. Tadi kan ada PAI dan PBA. Kemudian 2 itu untuk kelas PBA. Kita add. Klik OK. Nah, kita masuk ke data view sekarang. Nah, tinggal kita masukkan sesuai datanya. Jadi, nilai bahasa Inggris itu sesuai yang di tabel ya. 80, 50, 63, 60, 53, 43, 53. Kemudian lanjut ke kelas yang PBA 50, 80, 80, 70, 70, 73, 63, dan 60. Nah, untuk kelasnya ini kan untuk kelas PAI. Jadi tadi kan PAI kodenya 1, jadi kita harus 1. Kemudian untuk yang ini dari 8 ini kan kelas PBA. Untuk kodenya tadi 2. Jadi 2. Nah kan kelas PAI, kelas PAI, kelas PAI, kelas PBA, kelas PBA, kelas PBA. Setelah itu kita analyze. Pilih compare means, kemudian ke independent sample t-test. Kita klik. Nah, untuk nilai ini, nilai bahasa Inggris, kita pindahkan ke test variable. Kemudian yang kelas ini kita pindahkan ke grouping variable. Jangan lupa juga ini diisi grup 1 itu 1, kemudian grup 2 kita isi dengan yang kedua. Continue dan klik OK. Nah, ini langsung muncul hasilnya. Ini hasil dari independent sample test. Jadi kita copy
Setelah itu kita masuk ke Word. Ini uji T dan sampel independen. Ini hipotesis, alfa, statistik uji. Ini hasil yang sudah di copy tadi, dan berdasarkan output SPSS itu nilai SIG-nya adalah yang ini ya, 0,143. Nah, berdasarkan kriteria uji, itu H0 kan ditolak jika SIG ini lebih kecil dari A, dan H0 diterima jika nilai SIG itu lebih besar dari A. Nah, kalau pada kasus kita ini, nilai SIG-nya ini kan 0,143, sedangkan nilai A-nya itu 0,05. Artinya, nilai SIG itu lebih besar daripada nilai A. Nah, kalau ini lebih besar daripada nilai A, jadi H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, itu artinya kita sepakat dengan hipotesis yang ini, bahwa tidak terdapat perbedaan antara minat belajar bahasa Inggris mahasiswa PAI dan PBA. Selanjutnya kita lanjut ke soal uji chi-square 2 sampel. Di sini kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis buku yang mereka baca. Berdasarkan 123 sampel yang diambil, didapat rumusan tabel sebagai berikut. Ini untuk yang jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, kemudian jenis bacaannya itu ada novel, komik, dan ensiklopedia. Seperti biasa, kita tentukan dulu hipotesisnya. H0, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis buku yang mereka baca. Kemudian H1, terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis buku yang mereka baca. Kemudian kita ambil alfa 5%. Selanjutnya kita masuk ke SPSS, ke variable view. Di sini kita tulis JK untuk jenis kelamin, desimalnya 0, label jenis kelamin. Kemudian ini JB untuk jenis bacaan. Jangan lupa untuk value ini kita isi sesuai data. 1, kita berikan kode untuk laki-laki. 2, untuk perempuan. Kemudian klik OK. Nah, untuk jenis bacaan juga kita berikan kode sesuai dengan data tadi. 1 untuk novel. 2 untuk komik, dan 3 untuk ensiklopedia. Nah, setelah itu kita masuk ke data view dan kita isi sesuai data tadi, data yang ini. Yang ini untuk laki-lakinya kan ada 10, 30, 28, ada 68. Jadi di sini kita masukkan, tadi sudah diberikan kode untuk laki-laki itu adalah kode 1. Jadi kita tarik angka 1 sampai angka 68. Kita gunakan Excel untuk mempermudah. Satu sampai 68. Kemudian Ctrl C. Dan kita paste di JK ini. Nah, setelah itu di sini juga ada jenis kelamin perempuan dengan jumlah 8, 25, 22, 55. Jadi kita ke sini lagi. Tadi kan untuk perempuan kita berikan kode 2. Jadi kita tarik angka 2 sebanyak 55. Angka 2 sebanyak 55. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, untuk jenis kelamin semua
N-nya 123, sudah benar. Kemudian kita masukkan jenis bacaan sesuai dengan data yang ada pada tabel. Untuk laki-laki, itu ada 10 orang yang baca novel. Tadi untuk novel kita berikan kode 1. Maka kita tarik angka 1 sebanyak 10. Tuh. Kemudian yang baca komik untuk laki-laki itu ada 30. Tadi komiknya kan kode 2. Jadi kita tarik angka 2 sebanyak 30. Kita ke Excel. Sebanyak 30. Kita copy. Kemudian paste di sini. Nah, selain itu ada juga yang membaca ensiklopedia sebanyak 28. Tadi ensiklopedia ini kita berikan kode 3, jadi tarik angka 3 sebanyak 28. Sebanyak 28. Yep. Kita copy dan paste di sini. Nah, ini untuk yang jenis kelamin laki-laki. Nah, dari sini ini sudah masuk ke jenis kelamin perempuan. Kita lihat lagi di tabel tadi. Perempuan ada 8 orang yang baca novel. Novel kode tadi 1. Jadi kita tarik lagi angka 1 sebanyak 8. 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu ada 25 orang yang baca komik. Jadi kita tarik lagi angka 2. Kode komik kan angka 2 sebanyak 25. 20. Oke. Kita paste lagi di sini. Nah, selain itu ada lagi yang baca ensiklopedia sebanyak 22. Ensiklopedia tadi kan kodenya 3, jadi kita ambil sampai angka 22. Kita copy dan paste di sini. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian langsung kita masuk ke analyze. Setelah itu pilih yang deskriptif statistik dan kita klik yang cross tabs. Kemudian untuk yang jenis kelamin ini kita pindahkan ke row dengan cara klik icon ini. Kemudian jenis bacaan kita pindahkan ke kolom dengan klik icon ini. Nah, jangan lupa untuk pilih statistik dan centang yang chi-square karena kita sedang menguji chi-square. Klik continue dan oke. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan dengan ini adalah nilai chi-square-nya. Kemudian ini nilai sig. Kita langsung copy dan kita masuk ke Word. Nah, ini yang sudah saya buat, ada penentuan hipotesis, alfa, kemudian ini statistik uji yang kita copy tadi. Nah, berdasarkan output SPSS, itu nilai sig yang kita dapatkan 0,989. Kalau kita lihat di kriteria uji, itu H0 akan ditolak jika nilai sig yang ini itu lebih kecil dari nilai A yang ini. Kemudian H0 diterima jika nilai sig itu lebih besar daripada nilai alfa. Nah, kalau untuk kasus kita ini, nilai sig kita yang 0,989 itu lebih besar daripada nilai alfa kita yang 0,05. Sehingga kita membuat keputusan H0 diterima sesuai kriteria uji yang ini. Artinya, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis buku yang mereka baca. Jadi kita lihat lagi, sini di penentuan hipotesis, kita menerima H0. Itu kan artinya kita menerima bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis buku yang mereka baca. Mungkin cukup untuk penjelasan dari praktikum SPSS ini. Jadi semoga
video ini bisa dipahami, pengerjaan SPSS semua sudah sesuai langkah-langkah. Ada untuk yang pengujian T1 sampel, ada yang pengujian T2 sampel yang berpasangan dan independen, juga ada uji chi-square untuk 1 sampel dan 2 sampel. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.